Halo semuanya, pernah nggak sih kalian mikir kalau ikan salmon atau kakap yang ada di piring kalian itu bukan ikan yang sebenarnya? Nah, di bedah materi kali ini kita bakal bongkar habis-habisan fakta mengejutkan di balik pasar makanan laut atau seafood global. Fakta-fakta ini dijamin bakal ngubah cara kalian milih ikan selamanya. Yuk, kita mulai. Coba dengerin fakta ini. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO ngeluarin data yang lumayan bikin shock. Ternyata, 1 dari 5 produk makanan laut yang dijual di seluruh dunia itu kemungkinan besar palsu. Ya, kalian nggak salah dengar. 20% dari perdagangan seafood global diduga kuat adalah penipuan. Bayangin aja nih, kalian beli 5 potong ikan buat makan malam, secara statistik salah satunya itu ikan jadi-jadian yang beda dari labelnya. Skalanya benar-benar masif banget kan? Dan tahu nggak yang lebih parah? Risikonya bakal naik drastis pas kita makan di luar. Laporan FAO ngingetin kalau kita makan di restoran atau pesan catering, peluang kita makan ikan dengan label palsu itu melonjak sampai 30%. Logis sih, soalnya di dapur komersial, identitas asli ikan itu gampang banget disamarkan. Entah itu udah dipotong jadi filet, disiram saus kental atau digoreng tepung, kita kan cuma bisa percaya sama apa yang tertulis di buku menu. Dan sayangnya, kepercayaan ini sering banget dimanfaatin. Terus kenapa sih penipuan kayak gini bisa merajalela banget? Jawabannya simple, uang. Nilai sektor perikanan dan aquaculture global itu nembus 195 miliar dolar AS. Ini industri raksasa teman-teman. Dengan perputaran uang segede itu, godaan buat cari jalan pintas demi untung maksimal jelas gede banget buat oknum-oknum di sepanjang rantai pasokan. Ujung-ujungnya, duit yang bicara. Biar kebayang, mari kita ambil contoh praktek umpan dan tukar yang sering terjadi di industri ikan salmon. Sering banget nih, salmon Atlantik yang hasil ternak massal dikasih label palsu sebagai salmon Pasifik tangkapan liar. Tujuannya? Cuma dengan ganti stiker label, penjual bisa dapat untung tambahan hampir $10 atau sekitar Rp168.000 per kilonya. Ini jelas bukan sekedar salah ketik biasa di pabrik ya, tapi emang strategi licik yang disengaja buat nguras dompet kita. Dan modusnya nggak cuma soal ganti label aja loh. Taktik mereka tuh bener-bener liar. Bayangin, ada yang pakai pewarna kimia biar ikan tuna kelihatan merah merona dan seolah-olah segar. Terus, ada udang imitasi yang dibikin dari campuran bahan berbasis pati. Iya, beneran, udang palsu. Atau surimi murah yang dibentuk dan dikemas rapi biar kelihatan persis kayak daging kepiting premium. Terus, yang paling klasik nih, menyajikan ikan nila murah tapi di tagihan tertulisnya kakap merah yang harganya selangit. Mereka jago banget berias seafood murah biar tampil super mewah. Mungkin kalian mikir, kok bisa sih kita terus-terusan tertipu? Nah, FAO punya penjelasan yang masuk akal banget. Masalah utamanya adalah identifikasi visual itu susah banget. Kalau ikan udah diproses, dipotong jadi filet tanpa kulit atau dibekukan dalam bentuk balok tebal, konsumen biasa kayak kita tuh hampir nggak mungkin bisa bedain jenis spesiesnya. Identitas aslinya gampang banget disembunyiin di balik kemasan dan proses produksi. Jadinya kita benar-benar nggak berdaya di depan etalase. Situasinya makin rumit kalau kita lihat angka ini. Ada lebih dari 12.000 spesies makanan laut yang ditargetin buat konsumsi global. Coba bandingin sama ayam atau sapi yang variasinya itu-itu aja. Keragaman spesies yang super banyak ini, ditambah lagi hukum di banyak negara yang belum punya standar pasti soal definisi penipuan seafood, bikin industri ini jadi arena bermain yang sempurna buat praktek curang. Penipuan di laut ini jauh lebih kompleks daripada di darat. Nah, setelah bahas gilanya penipuan di pasar global, mari kita tarik isu ini ke kehidupan kita sehari-hari. Di masyarakat kita itu ada semacam mitos nutrisi premium yang melekat kuat banget. Banyak orang tua merasa wajib dan tertekan buat beli ikan impor yang mahal demi gizi anak-anak mereka. Tapi, dengan fakta penipuan yang baru aja kita bahas, kita jadi harus mikir lagi nih, emangnya kita beneran butuh ya produk impor yang mahal-mahal itu? Untungnya, pandangan dari spesialis anak, Dr. Andreas, ini benar-benar bikin lega. Beliau ngasih perbandingan yang sangat jelas antara salmon impor yang mahal sama ikan lokal kita yang jauh lebih ramai di kantong. Salmon emang bagus, pastinya. Tapi ingat, dia hidup di perairan yang jauh banget. Buat sampai ke piring kita, ikan itu harus ngelewatin proses pembekuan yang lumayan panjang. Beda sama ikan lokal yang bisa kita beli dalam keadaan fresh, benar-benar baru ditangkap hari itu juga. Dan kalau kita ngomongin kualitas nutrisi yang sesungguhnya, kesegaran itu adalah kunci utama. Disinilah pahlawan-pahlawan lokal kita unjuk gigi. Ada ikan gabus, lele, dan ikan teri. Para dokter anak aja setuju kalau makanan sehat itu nggak harus mahal, dan pastinya nggak harus impor. Ikan-ikan lokal yang gampang banget kita temuin di pasar tradisional ini ternyata punya nutrisi yang nggak kalah hebat buat dukung tumbuh kembang anak. Ini kabar baik banget kan? Kita punya sumber gizi yang melimpah, gampang dicari, harganya terjangkau, dan yang paling penting bebas dari drama penipuan rantai pasok global.
Kalau kalian masih agak ragu, coba dengerin pendapat dari Dr. Reza. Beliau ini mematahkan stereotip yang ada di masyarakat. Emang sih protein ikan lele mungkin nggak setinggi salmon. Tapi ikan lele itu punya kandungan lemak baik yang luar biasa tinggi loh. Dan lemak baik ini super krusial buat pertumbuhan otak dan tubuh anak-anak kita. Seperti yang Dr. Reza bilang, kalau ada pilihan yang murah dan bagus, kenapa harus maksa pilih yang mahal? Kalian bener-bener nggak perlu nguras tabungan cuma buat dapat asupan gizi yang berkualitas. Terus, gimana sih cara ngasih nutrisi yang paling juara? Kuncinya cuma satu, real food atau makanan asli. Dr. Andreas ngingetin kita nih, makanan asli itu bukan produk mewah dengan klaim iklan yang bombastis. Makanan asli itu ya bahan-bahan alami dan sederhana yang kita masak sendiri di rumah. Contoh gampangnya, ayam rebus yang dijadiin sup, dikasih irisan daun bawang, bawang merah, bawang putih, terus dimasak sampai matang. Nah, kesederhanaan dari masakan rumah kayak ginilah yang justru bikin tubuh kita gampang banget menyerap nutrisi murninya. Tapi tunggu dulu, ada satu hal penting yang harus banget kita waspadain kalau lagi nyari makanan praktis. Kita wajib ngehindarin yang namanya ultra processed foods atau makanan ultra proses. Ini termasuk nugget, sosis, atau daging berbumbu yang dibekukan. Walaupun di kemasannya tertulis pakai daging asli, makanan-makanan ini udah ngelewatin terlalu banyak proses pabrik. Biasanya mereka itu syarat banget sama pengawet, pemanis buatan, atau penguat rasa, yang ujung-ujungnya malah ngerusak manfaat sehat dari bahan aslinya. Kepraktisan yang ditawarin justru mengorbankan nutrisi yang tubuh kita butuhin. Pada akhirnya, semua fakta ini bawa kita ke satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir. Di satu sisi, industri meraup miliaran dolar dari kita pakai trik ganti label dan pewarna palsu. Tapi di sisi lain, para ahli kesehatan justru nyaranin kita buat milih ikan lokal yang segar di pasar tradisional. Jadi, sebelum kalian belanja seafood lagi, coba tanya ke diri sendiri. Apa iya harga yang mahal itu jaminan kesegaran? Atau jangan-jangan kita cuma bayar mahal buat sebuah ilusi penipuan? Udah saatnya nih, kita jadi konsumen yang lebih cerdas dan mulai menghargai kekayaan nutrisi lokal kita sendiri. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.